Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang akses properti dan metode gitu ya di Python Object Oriented Programming. Nah di sini saya nggak buat lagi kelas mahasiswanya ya. Ini yang sebelumnya sudah kita buat. Ada jumlah mahasiswa, ini property class atau static variable. Lalu kemudian di sini konstruktornya ya. Nah, kita jalanin, ini nggak ada masalah. Nah, di dalam Object Oriented Programming, gitu ya, itu accessing variable itu biasanya terbagi atas 3 jenis, gitu ya. Kita tulisnya di mana ya? Di sini aja deh. Yang pertama itu public. Public. Yang kedua itu protected. Yang ketiga itu privat. Oke, nah kalau public ini bebas akses gitu ya, bebas akses seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya gitu ya. Lalu kemudian kalau protected itu hanya bisa diakses dalam kelas dan turunan. Nah kalau privat ini hanya bisa diakses dalam kelasnya saja. Nah, sekali lagi dalam bahasa pemrograman Python itu kita agak sedikit diberi kebebasan ruang ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana kebebasan itu sebenarnya di dalam akses properti seperti ini. Nah, pertama kita akan coba belajar akses properti ini di property instance ya. Nanti juga akan berlaku sebenarnya di property class ya. Ini nggak usah dulu banyak-banyak, kita satu aja nama gitu ya. Semuanya aja deh. Oke, nama ya, ini public ya. Bagaimana kalau ini kita buat public? Bagaimana kalau name? Name misalkan kita buat protected. Nah, untuk membuat protected di dalam bahasa pemrograman Python itu nggak kita tulis protected di depan. Protected self.name enggak ya. Kita cukup pakai underscore aja satu di depan variabelnya. Lalu di sini kalau untuk yang privat ya, itu cukup dengan underscore 2 kali seperti ini ya. Oke, nah jadi yang publik itu seperti biasa, lalu kemudian yang protected ini seperti ini ya. Kalau yang privat ini pakai underscore 2 seperti ini ya. Oke, kita running. Nah, kita coba buat di sini Ridwan sama dengan mahasiswa, namanya tulis lagi Ridwan Ilyas. Sorry. Sini NIM-nya 332163007, lalu kemudian IPK-nya 3.0. Kita running di sini. Nah, kita coba akses satu persatu. Ridwan.nama ya. Dia nggak ada masalah. Ridwan.nama kita ganti. Oh, ini nggak ada masalah ya. Di sini kita Ridwan.nama sama dengan kita ganti jadi besar semua misalkan Ridwan Ilyas. Kita running dan kita running Ridwan.nama lagi, dia berubah. Oke, Ridwan.nama nggak ada masalah. Nah, sekarang Ridwan.name sama dengan kita print dulu. Oke, dia nggak bisa ya, nggak bisa name, dia harus pakai underscore ya. Oke, name-nya keluar. Kalau name-nya kita ganti Ridwan._name sama dengan ini kita copas saja, kita pindahin ke sini, kita ganti dengan 8 misalkan. Oke, dia masih bisa ya. Kita running lagi Ridwan.name-nya, dia berubah. Nah, bagaimana dengan IPK? Oke, jadi sebelum masuk ke IPK, teman-teman lihat di sini bahwa yang publik ya, yang ini yang nama dan yang protected itu sebenarnya perlakuannya sama aja. Nah, kenapa mesti ada ini untuk kesepakatannya atau konvensi di dalam bahasa pemrograman. Jadi ini nanti developer tolong kalau ada yang underscore seperti ini adalah sifatnya protected ya, jangan dimacem-macem gitu ya. Harusnya seperti itu, boleh diakses tapi nggak boleh dirubah gitu ya. Jadi memang secara sistem dia di sini kita perlihatkan dia nggak terlalu strict gitu ya. Ya meskipun tidak ada pertahanan gitu ya, tidak terproteksi, tapi ini konvensi nantinya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke yang IPK. IPK kita tampilkan.
dia nggak punya, lalu kita, oh Pak pakai IPK underscore IPK kita running, ya dia juga nggak bisa. Ya, mahasiswa has no attribute IPK karena si IPK-nya ini kita setting dengan private walaupun di sini ada IPK. Gitu. Jadi kita tidak bisa akses secara langsung, apalagi mau kita isi gitu ya. IPK-nya kita naikin jadi 3,5 gitu. Ini bisa nggak ya? Coba ridwan.__ IPK. Oke, dia masih bisa ya. Oke, padahal sebelumnya coba kita running lagi ini. Kita running lagi Ridwan. Kita akses IPK-nya. Oh, dia nggak bisa ya. Atribut IPK-nya nggak bisa. Tapi kalau kita isi, dia nggak ada masalah. Kita running lagi, dia malah keluar ya. Nah, memang di sini karena IPK-nya sudah kita akses, makanya dia bisa kita ya sudah kita timpah gitu ya, makanya dia bisa kita akses. Kita coba running lagi. Oke, nah kita coba akses lagi IPK-nya. Nah, sebenarnya yang betul, sorry ini kita running lagi kelas mahasiswanya, kita buat objek Ridwan mahasiswanya lagi, kita akses Ridwan.__ IPK-nya, dia nggak bisa diakses. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini dir Ridwan. Nah, si Ridwan itu dia nggak punya IPK. Yang ada itu adalah underscore mahasiswa IPK. Jadi cara mengaksesnya yang betul itu melalui kelasnya Ridwan.__ mahasiswa IPK kita running. Nah, seperti itu ya. Jadi yang betul tuh seperti ini konsepnya. Ini memang pengecualian sekali lagi karena Python itu sangat bebas gitu ya. Sangat bebas, jadi dia banyak keleluasaan buat kita mengakses si propertinya. Tadi sudah kita tunjukkan public dan protected di Python itu tidak terasa bedanya ya, tapi itu jadi kesepakatan ketika kita mengkode. Nah, bagaimana dengan jumlah mahasiswa? Sama juga jumlah mahasiswa. Ini bisa kita buat protected atau bisa buat kita private. Yang kita running misalkan jumlah mahasiswa, kita running lagi Ridwannya. Oke. Oke, ininya error ya, karena di sini mahasiswa nggak punya atribut jumlah mahasiswa. Kita running lagi, bagian sininya nggak ada error. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita bisa akses ya Ridwan jumlah mahasiswa ya, dia nggak bisa gitu ya. Kalau Ridwan __ jumlah mahasiswa, ya dia juga nggak bisa ya. Dia nggak bisa kita akses ya si jumlah mahasiswanya. Cara mengaksesnya, karena ini milik si mahasiswa ya harus menggunakan mahasiswa. Mahasiswa.__ jumlah mahasiswa. Apakah ini akan berhasil? Nah, tentu tidak. Kenapa? Karena jumlah mahasiswa ini private. Untuk mengaksesnya kita harus lewat si kelasnya dulu. Nah, seperti ini. Jadi mahasiswa.__ jumlah mahasiswa. Tuh baru ketahuan. Atau via si Ridwan juga dia kayaknya bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, tentang akses variabel di dalam bahasa pemrograman Python untuk object oriented. Ada public, protected, dan private. Ini konsep secara umum yang kalau teman-teman belajar di Java juga menemukan. Tapi di di Python antara public dan protected itu hanya sebatas kesepakatan aja di bagian developernya. Untuk yang private tadi nggak bisa kita akses secara langsung ya, harus kita akses melalui kelasnya ya. Dan ketika kita melakukan override atau menimpah baru bisa jadi akses, karena ya itu terjadi proses override gitu ya. Nanti sebelumnya akan kita bahas. Nah, karena ada sedikit kebebasan sendiri di Python. Oke. Itu aja teman-teman. Semoga bisa paham tentang akses variabel properti yang ada di object oriented Python.